Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah limpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Niat kita Allah Subhanahu wa taala semoga catat sebagai amal yang benar-benar Allah ridhoi. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang kemarin telah kita bahas, dan kemarin kita membahas tentang babu tibin nafsi, bab tentang baiknya hati. Dan kita masih melanjutkan itu untuk satu hadis lagi, dua, kemudian masuk pada bab yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kok mata layar. Hadis yang selanjutnya an Anas, dari Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Beliau pernah berkata, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling rendah hati, wa ajwadan nas, dan orang yang paling dermawan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling dermawan, wa asja'an nas, dan orang yang paling berani. Rasul itu adalah orang yang paling murah hati, paling lemah lembut, tetapi paling berani. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada orang yang bisa meniru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat jarang, bahkan tidak ada, saat beberapa akhlak baik itu terkumpul pada satu orang. Bisa jadi orang itu lemah lembut, ramah, tetapi penakut, tidak pemberani, peden. Bisa jadi orang itu pemberani, tetapi kasar. Bisa jadi orang itu pemberani, dermawan, tapi tidak ramah. Bisa jadi orang itu dermawan, ramah, tetapi tidak pemberani. Dan itu mayoritas manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik, paling murah hati, dan paling pemberani. Dan Anas bin Malik kemudian menceritakan bagaimana pemberaninya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain, bahkan tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Jarang manusia memiliki keberanian
seperti keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan tentang Rasul, walaqad dan sungguh suatu hari fazi'a ahlul Madinah, penduduk kota Madinah merasa ketakutan semuanya karena muncul suara yang aneh. Muncul suara aneh. Maka penduduk kota Madinah merasa ketakutan. Sampun nate to nika ini teng pundi enten dentuman besar anjuk semua takut semuanya. Nah, pada waktu itu di Madinah pernah terjadi suara yang besar, cuma tidak disebutkan suara apa, dan menjadikan penduduk kota Madinah semuanya takut. Fantalaqan nasu qibala saut, maka orang-orang semuanya menuju ke sumber suara. Qibala saut, semuanya menuju ke sumber suara. Dicari sumber suara munculnya dari arah sana, maka penduduk kota Madinah semuanya menuju ke sumber suara itu. Fastaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga menuju ke sumber suara itu. Qad sabaqa an-nasa ila sauti, sebelum manusia sampai di sumber suara. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri menuju sumber suara sebelum orang-orang yang bareng-bareng itu menuju ke sumber suara. Orang-orang ketika datang ke sumber suara yang menakutkan, orang-orang bareng-bareng. Nah, kiambak mikir-mikir. Maka orang-orang bareng-bareng, dan Rasul sudah lebih dulu sampai sana seorang diri. Ini keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wa huwa yaqul, ketika orang-orang sudah sampai di tempat itu, Rasul bersabda, lan turamu, jangan kalian takut, enggak usah takut. Wa huwa ala faras, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam naik kuda. Perhatikan, li Abi Thalhah, milik Abi Thalhah, uryin, kuda uryin. Apa itu kuda uryin? Ma alaihi sarat, yang tidak berpelana. Rasul itu saking ingin cepatnya sampai ke sumber suara, sebelum orang-orang ke sumber suara, Rasul naik kuda tanpa kudanya ada pelana. Orang belum dikatakan mahir naik kuda, meskipun dari atas kuda bisa sambil memanah, belum dikatakan mahir sebelum dia bisa naik kuda tanpa pelana. Naik kuda tanpa pelana niku napa ya? Sing damel hancik niku. Bayangkan naik kuda tanpa pelana. Mau gawe naik sepeda motor mboten enten pos step mawon. Angel. Mboten enten jak napa niku? Dancian. Tembaran niku ngarane niku pos step. Padahal foot step. Pos step. Nah niku angel niku. Padahal anteng niku naik kuda niku lah, bayangke mau kuda niku lah turun jalan niku. Dan itu tanpa ada pelana. Rasul naik kuda tanpa pelana, wa fi unuqihi as-saif, dan di leher kuda itu ada pedang, sambil Rasul bawa pedang. Naik kuda tanpa pelana, tanpa tali. Dan Rasul bisa. Terus Rasul niku luar biasa, semua bisa. Faqala, dan beliau bersabda ketika sudah orang-orang datang dan mengatakan jangan takut, jangan kalian takut. Kemudian Rasul cerita, laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahrun. Tadi kudanya berlari sangat kencang sekali. Kata Rasul, kudanya tadi berlari sangat kencang. Sangat dibayangkan, kudanya berlari sangat kencang. Rasul naik kuda tanpa pelana, tanpa tali, tidak jatuh sampai di tempat pertama kali. Bagaimana pemberaninya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik kuda tanpa tali itu ibarat naik motor tanpa rem. Kalau kudanya jalan, pripun carane le? Mandeg, ngerem. Kuda niku nek ngerem lak di napa? Kayak berhenti. Naik motor ngegas niki wajadtuhu bahron. Larinya cepat sekali, naik motor cepat, mboten enten rem. Nah niku luar biasa. Rasul pernah seperti itu.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, paling murah hati, paling kasih sayang, paling baik akhlaknya, paling pemberani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai naik kuda mawon tanpa harus memakai pelana tali, bisa cepat sampai ke tujuan. Ini bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Anas bin Malik. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya masih tentang baiknya akhlak, baiknya jiwa. An Jabir, dari Jabir beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf itu adalah shadaqah. Saya kemutan ma'ruf niku napa? Ma'ruf itu suatu kebaikan yang masyarakat memandangnya itu sebuah kebaikan. Ada orang duduk lewat, kalau di Jawa sambil mengatakan kula nuwun atau nuwun sewu, itu namanya ma'ruf. Namanya ma'ruf. Kalau khair itu kebaikan, yang kebaikan itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sumbernya dari adat kebiasaan. Dan Rasul bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah shadaqah. Wa inna minal ma'rufi, dan di antara perkara ma'ruf, antalqa akhaka biwajhin talqin, atulah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Wa antufrigha min dalwika fi ina'i akhika, dan engkau mengosongkan bejanamu untuk mengisi bejana saudara. Artinya ini orang yang kemudian berderma kepada orang lain, dan itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini bab tentang tibun nafsi, bab tentang kebaikan diri. Kemudian yang selanjutnya, an Yazid bin Babanus, dari Yazid bin Babanus. Barangkali kita jarang mendengar nama ini. Yazid bin Babanus. Biasanya sahabat Nabi yang terkenal itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Musailamah, Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Ini ada sahabat Nabi Yazid bin Babanus. Qala, beliau berkata, kata Yazid bin Babanus, dakhalna ala Aisyah, kami pernah masuk ke rumah Aisyah silaturahim, ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yazid bin Babanus bersama rekan-rekannya silaturahim ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Aisyah. Fakulna, maka kami, kata Yazid, bertanya kepada Aisyah. Yazid bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Ummul mukminin itu adalah sebutan untuk istri-istri Nabi, namanya ummul mukminin. Itulah salah satu alasan kalau istri Nabi setelah meninggalnya Nabi, kalau Nabi telah meninggal dunia, sahabat-sahabat Nabi haram menikahi istri Nabi. Haram, tidak boleh. Hukumnya haram menikahi istri Nabi meskipun Nabi telah meninggal dunia. Kenapa? Karena status istri-istri Nabi itu adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka ketika menikahi istri Nabi setelah meninggalnya Nabi, ibarat orang menikahi ibunya sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yazid bertanya kepada Aisyah, ya ummul
mukminin, wahai ummul mukminin, maka khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi itu seperti apa? Qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka Rasul itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Ingin melihat implementasi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menerapkan kehidupan yang baik sesuai Al-Qur'an? Maka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melihat atau bagaimana mengamalkan perintah dalam Al-Qur'an? Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana melihatnya? Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimplementasikan ayat Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Bagaimana? Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, hari ini kita tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maqbulah. Maqbulah itu baik dia mutawatir, baik dia sahih maupun dia hasan. Ini hadis-hadis yang maqbulah, hadis yang bisa kita jadikan pegangan. Lalu seperti apa sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nyata? Yang paling pandai menggambarkan sosok Rasul itu ya para sahabat. Yang paling tahu tentang akhlaknya Rasul ya sahabat. Yang paling tahu tentang bagaimana ibadahnya Rasul ya sahabat. Bagaimana kemudian Rasul sholat takbir, rukuk, sujud, bagaimana persisnya Rasul, yang paling tahu ya sahabat. Maka berislam dengan baik adalah berislam sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang golongan yang selamat. Hum mangkana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Merekalah orang-orang yang berjalan beragama Islam seperti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan sahabat-sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bagaimana kemudian kita berusaha untuk menjalankan agama Islam ini sesuai dengan Rasul yang kemudian ternyata itu semua dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, hadis-hadis Nabi ini semuanya dari jalur sahabat, semuanya. Maka kalau ada hadis yang terpotong, itu hadis yang kemudian dipertanyakan kesahihannya. Hadis yang baik itu hadis yang mursal, hadis yang maqtu', hadis yang munqati', hadis yang terpotong. Jadi hadis ini kalau misalnya aku Imam Bukhari atau Imam Muslim dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, dari fulan, dari ulangi, dari misalnya Imam Bukhari dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Abu Hurairah, dari Rasul. Kalau Abu Hurairah kok nggak disebut, generasi sahabat nggak disebut, dari fulan, 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 dari Rasul, maka ada satu generasi yang terpotong. Tabi'in kok bisa mendengar sabda dari Rasul? Ini dipertanyakan, dapat dari mana? Kalau nggak bisa dilacak sahabat siapa yang menyampaikan hadis kepada tabi'in, maka itu dipertanyakan kesahihan hadis tersebut. Maka tidak mungkin agama Islam ini bisa tersebar baik kecuali lewat jalur para sahabat. Benarlah ketika Rasul bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in.
merekalah yang kemudian dikenal dengan salafus sholih. As-salafus sholih, generasi dahulu yang sholih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Aisyah ketika ditanya tentang sosok Nabi, karena khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Maka kalau ingin tahu bagaimana mengimplementasikan Al-Qur'an, lihat Rasul. Atau kalau sekarang begini, bagaimana sosok Rasul itu sebenarnya, baca Al-Qur'an. Nah, seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya, bab laisal mu'min bitta'an. Tidaklah dikatakan orang mukmin jika dia suka mencela. Mencela, sanes mencela. Mencela. Mencela itu apa? Mencela. Mencela. An Salim, dari Salim bin Abdullah. Dari Salim bin Abdullah qala, beliau berkata, ma sami'tu Abdullah, aku belum pernah mendengar Abdullah la'inan, pernah melaknat ahadan, kepada seorang. Saya belum pernah kok mendengar Abdullah melaknat seorang pun. Kok kalau dalam bahasa Arab di sini sudah ada kata ma sami'tu, tidak pernah mendengar. La'inan ahadan, seorang pun. Kot, ada kata-kata kot. Kot niku pokoknya berarti betul-betul satu pun nggak ada, sekali saja nggak apa-apa. Aku belum pernah mendengar Abdullah melaknat sekalipun. Laisa insanan, bahkan kepada satu orang pun belum pernah saya melihat Abdullah sahabat Nabi melaknat. Jadi inilah para sahabat Nabi yang luar biasa. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang kemudian menghindarkan diri dari laknat, dari sumpah serapah, dari mencela. Wa kana Salim, dan Salim yaqul, pernah berkata, qala Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lil mu'min, tidak pantas bagi seorang mukmin an yakuna la'anan, untuk menjadi pelaknat. Tidak pantas sebagai seorang mukmin kalau dia ngaku menjadi orang mukmin kok dia suka melaknat, mencela, mencaci maki. Tidak pantas. Oh, sampeyan laknat sampeyan. Oh, niku mboten parah. Atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Mboten parah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang kemudian menjelaskan kepada kita tentang larangan bagi seorang mukmin untuk banyak melaknat. Kecuali yang diperbolehkan untuk melaknat, bahkan mendapatkan pahala kalau kita melaknat, yaitu ketika kita melaknat iblis, syaitan. Makanya kita senantiasa mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Nah, ini baru boleh, malah dapat pahala. Zionis la'natullah alaihi, tetapi jangan keseringan. Kalau mawon. Nah, kejengkel itu. Kita akan melihat nanti tentang Yahudi zaman Nabi. Ini yang saya lewati ini alit-alit ini catatan kaki. Kemudian ini adalah keterangan hadis, misalnya Hasan Sahih, hadisnya Hasan Sahih. Nah, misalnya yang kemudian yang bawahnya ini yang saya lewati ini catatan kaki, footnote. Dalam bahasa Arab namanya ta'liq, catatan kaki. Hadis yang selanjutnya masih berkaitan tentang laknat melaknat, cela mencela, sumpah serapah. Nah, ini langsung nih Pak Yasin,
langsung ingkang ditangletake kalian Pak Yasin. An Aisyah, dari Aisyah istri Nabi. Aisyah itu istri Nabi yang paling muda. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah itu paling sering menggunakan dua panggilan. Yang pertama Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Makanya manggil istri ini itu tidak pas kalau panggil nama. Meskipun boleh saja, tidak ada peraturan harus panggil dengan sebutan sayang itu ternyata. Tapi tidak pas kalau panggil nama, karena Rasul tidak panggil nama. Rasul tidak pernah panggil Aisyah, tidak pernah. Rasul panggil ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Maka bapak, ibu, suami, istri itu terkadang punya panggilan sendiri-sendiri. Ada yang panggilan bapak, ibu, ada panggilan ayah, bunda, ada panggilan abi, umi, ada panggilan mama, papa, dan seterusnya. Itu tidak masalah, itu panggilan. Aisyah itu kalau Rasul sering memanggil beliau Aisyah dengan satu panggilannya Humairah. Yang kedua, tak marbutohnya dihilangkan. Aish, ya Aish. Aish niku nek bahasane Sunda, Aish. Aish. Jadi tidak panggil seperti namanya, ada panggilan khusus. Jadi nggih Mas Tad mangke nek bener maksudnya. Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Yahuda, ada seorang Yahudi atau mereka mendatangi an-nabiyya, nabi. Aisyah, dari Aisyah beliau menjelaskan ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi orang-orang yang paling ngeyelan sak dunia itu Yahudi. Tapi orang yang pernah dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya, di atas semua manusia lain. Di mana Allah berfirman, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah lebihkan kalian di atas semesta alam. Pada waktu itu pernah dimuliakan semulia-mulianya, pernah dibela sebela-belanya. Napa bahasanya itu? Sangat dibela oleh Allah ketika Bani Israel melawan orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Sampai Allah berfirman sebagaimana ayat yang pernah kita sampaikan, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sungguh kami berikan Nabi Musa 9 mukjizat besar-besar untuk membela Bani Israel melawan orang-orang Mesir yang dipimpin Fir'aun. 9 mukjizat, tongkat dipukul jadi membelah laut, tongkat dilempar jadi ular besar, tongkat dipukul ke batu jadi memancar 12 mata air. Telapak tangan Nabi Musa ketika dimasukkan ke sini begini, keluar cahaya yang terang benderang. Kemudian mengalir sungai darah ke rakyat Mesir, sementara orang-orang Bani Israel airnya tawar. Muncul kata kodok yang sangat banyak ke perkampungan orang-orang Mesir. Sampai para mu'arikh menjelaskan seandainya ada orang Mesir yang membuka mulutnya, maka pasti kodoknya langsung masuk. Dan itu tidak ada di perkampungan orang-orang Bani Israel, padahal mereka jadi satu di satu Mesir. Dan banyak lagi mukjizat sampai 9 yang besar-besar nih kok jarang sing alit-alit. Sementara kalau kita lihat nabi-nabi yang lain mukjizat ini kok kita menyebutkan tidak bisa banyak. Contoh Nabi Nuh, mukjizatnya apa? Kapal, tanggal 2, apa nih? Sabut toh? Nabi Sholih, mukjizatnya unta yang keluar dari batu. Nama Malaysia sampai ini kok. Sampun. Nabi Dawud, mukjizatnya apa? Suaranya merdu, 1, 2. Bisa menggunakan besi, 3. Sampun.
Nabi Daud. Nabi sinten malih? Nabi Ibrahim. Apa? Tidak mempan dibakar api. Napa malih? Sampun. Atau kalau tambah 1 2. Nabi Isa lumayan banyak, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit, sopa, membuat burung dengan tangannya pakai tanah. Sampun. Nabi Ibrahim pernah juga. Nabi Ibrahim menghidupkan burung. Nabi Sulaiman mukjizatnya apa? Menguasai makhluk selain manusia, termasuk manusia, jin, hewan, dan seterusnya. Normalnya Nabi Sulaiman tongkatnya lah saged dados ulo. Nabi Sulaiman dereng nate belah laut. Nabi Musa dereng nate nuthuk batu jadi mata air. Nabi Musa belum pernah mengeluarkan unta dari batu. Nabi Musa belum pernah tidak mempan dibakar api. Tapi ini Nabi paling madhun itu Nabi Sulaiman. Nabi paling madhun sama kula panjenengan ditawari milih dadi Nabi sapa? Sulaiman. Wis kaya raya, kerajaannya luar biasa, bisa menguasai manusia, jin, hewan, satu makhluk pun tidak ada yang berani kepada Nabi Sulaiman. Jangankan manusia, jin saja tunduk. Niku Nabi sing paling madhun. Bayangke Nabi Ibrahim kasih dibakar. Nabi Musa boya-boya, Nabi Isa sampai ingin disalib. Nabi sinten malih? Nabi Daud harus perang dulu ayat Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad malih, wah cobaannya luar biasa. Maka Nabi Muhammad itu Nabi Ulul Azmi. Nabi Sulaiman Nabi Raja paling madhep. Kita kembali ke sini. Nah, Yahudi yang dibela oleh Allah diutus kepadanya Nabi Musa dan banyak nabi. Aisyah radhiyallahu anha di sini menceritakan bahwa suatu hari ada orang Yahudi datang kepada Nabi. Faqala, Yahudi itu mengatakan assalamualaikum. Harusnya assalamu alaikum. Orang Yahudi malah mengatakan niki assam. Kalau harusnya kan assalam. Harusnya assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kamu. Harusnya orang Yahudi tidak. Orang Yahudi mengatakan assalamualaikum. Semangat atas kamu. Tapi sambil senyum. Nanti dijawab assalamualaikum. Kata orang Yahudi kepada Rasul. Semangat atas kamu. Rasul menjawab waalaikum. Waalaikum niku nek basane tentara padha-padha. Oh iya. Alaikum kami juga. Orang Yahudi mengatakan kecelakaan atas kamu pada Nabi menjawab waalaikum kamu juga. Aisyah mendengar, faqalat Aisyah. Aisyah berkata, waalaikum kamu juga. Wala'anakumullah, semoga juga Allah melaknat kamu. Wa'alaikumullah waalaikum, semoga Allah murka kepada kamu. Rasul itu cuma menjawab waalaikum. Kata Aisyah, kamu juga, semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah murka kepada kamu Yahudi. Qala Nabi Muhammad bersabda, mahlan, santai. Mahlan itu artinya santai. Aisyah, santai. Iku Aisyah niku kemongosen niku karena suami beliau seorang Rasul Allah kok diunek-unekke assalamualaikum. Kecelakaan atas kamu, padahal Rasul itu nggak pernah mendoakan seperti itu kepada orang-orang Yahudi. Aisyah nggak terima. Saking nggak terimanya sampai Aisyah mengatakan, kamu juga celaka, kamu juga nanti akan mendapatkan laknat, kamu juga akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul bersabda, santai, slow ini bahasa Arabnya mahlan, slow, santai. Ya Aisyah, wahai Aisyah, alaika birrifqi, yo kamu itu yang baik hati, kamu itu yang baik. Wa iyyaka wal unuf wal fuhsh,
dan kamu itu jangan kasar, kamu itu jangan berkata kotor. Mau dia cuma bilang asal alaikum, kamu kok malah bilang wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum, kakean bahasa kita. Kamu itu alaika birrifqi, mbok yo yang lemah lembut Aisyah. Mbok yo kamu itu yang jangan wa iyyaka wal munfat, kamu itu jangan berlebihan, jangan berkata-kata kotor, jangan keji. Aisyah nggak terima. Oh, Aisyah menjawab, awalam tasma' ma qalu wahai Rasul, wahai suamiku, tidakkah engkau mendengar mereka orang-orang Yahudi tadi berkata apa? Aisyah jawab. Qala, Rasul bersabda, awalam tasma'i ma qultu, tidakkah kamu juga mendengar apa yang saya katakan? Kata Aisyah, wahai Rasul, tidakkah kau mendengar tadi orang Yahudi bilang apa? Kata Rasul, tidakkah kamu juga mendengar tadi saya bilang apa? Radadtu alaihim, aku telah menjawab salam mereka. Yang mereka salamnya assalamu alaikum, kecelakaan atas kamu. Saya sudah jawab, cukup jawab dengan waalaikum, kamu juga. Fayustajabu li fihim, jawabanku dijabah oleh Allah. Wala yustajabu lahum fi, dan doa mereka kepadaku tidak dijabah oleh Allah. Karena doanya doa buruk. Yang memulai Rasul itu enggak mendoakan buruk, cuma bilang podo-podo. Jadi orang Yahudi mendoakan Rasul kecelakaan atas kamu. Rasul membalas sampeyan yo. Rasul tidak mengatakan assalamualaikum atau waalaikumsalam, enggak. Rasul cuma bilang waalaikum podo-podo, tidak ditambahin podo-podo cepoko, podo-podo ciloko, enggak, cuma podo-podo. Nah, ternyata kata-kata podo-podo dari Rasul itu yang diijabah oleh Allah. Ya, dia orang Yahudi ya celaka. Sementara wala yustajabu lahum, sementara dia orang Yahudi tidak diijabah oleh Allah. Inilah awal mula kenapa kita kalau mendengar salam dari orang non-muslim, jawaban kita tidak boleh waalaikumsalam, jawaban kita waalaikum. Itu awal mula kenapa jawaban salam itu waalaikum. Kalau orang Islam salam kepada kita assalamualaikum, kita menjawabnya sunnah waalaikumsalam warahmatullah. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Tetapi kalau orang non muslim dia mengatakan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau bahkan sampai wabarakatuh, maka kita cukup mengatakan waalaikum. Podo-podo. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau pernah tersulut emosinya mendoakan laknat kepada orang-orang Yahudi, hingga kemudian Rasul mengatakan mahlan santai. Maka kalau sekarang tadi pertanyaan Pak Yasin, sekarang orang Yahudi kalau mendoakan, doakan yang ikhlas. Karena kita memang susah seperti Nabi Muhammad, susah. Nabi Muhammad itu paling istimewa. Didongake ngono wis teko santai mawon niku Nabi Muhammad. Kalau saya ya berusaha untuk jadi seperti Nabi Muhammad saya. Kalau ada berita-berita seperti ini tentang orang-orang Yahudi Israel yang menyerang Palestina secara membabi-buta, saya tetap berusaha untuk menjadi seperti Nabi. Tapi kalau saya niru-niru Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pernah berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan satu pun orang kafir hidup di atas muka bumi.
Henteni mawon ya Allah. Niku doane Nabi. Nah, kalau dungane kados Nabi Nuh, nek takoni sampeyan kok donga koyo ngono, niru-niru Nabi Nuh. Soalnya niru-niru Nabi Muhammad angel tenan. Nabi Muhammad itu sebagaimana pernah kita ceritakan ketika Nabi Muhammad berdakwah di Thaif, dilempari batu, dilempari kotoran, diunaike majnun, gila, orang gila. Sampai kaki Rasul berdarah-darah, mengeluarkan darah, tidak hanya menetes, mengalir darah dari kaki Nabi, pelipisnya berdarah, sampai kemudian Rasul akhirnya keluar dari Thaif, kemudian istirahat, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, saya membawa malaikat penjaga gunung 2. Silahkan engkau perintahkan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau berkehendak akan saya angkat gunung ini dan aku timpakan kepada penduduk Thaif. Kata Rasul, jangan. Bahkan aku berharap dari mereka akan lahir orang-orang salih yang membela agama Islam. Angel kata sendiri. Nabi Muhammad. Kulo malah sing senengan ini pun biru Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu mau berkata seperti itu nunggu sampai 950 tahun. Kulo sangat dino mawon terus. Lihat ada saudara-saudara kita di Palestina seperti itu kan, di negaranya dijajah sebagaimana dulu Indonesia dijajah bertahun-tahun oleh Belanda. Maka Pangeran Diponegoro, maka Jenderal Sudirman mengadakan perlawanan. Seperti itulah gambaran di Palestina. Mereka dijajah bertahun-tahun. Bapak Ibu nanti bisa googling, cari di Google peta Palestina dari masa ke masa. Google mawon, cari di internet peta Palestina dari masa ke masa. Dulu wilayahnya semua milik Palestina. Orang Yahudi dihabisi oleh Hitler, kemudian lari ke banyak negara, yang menerima adalah negara Palestina. Tapi lama-lama buka mawon petani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau saya mendengar berita seperti itu, doanya Nabi Nuh. Ya Allah, hancurkan orang-orang Yahudi. Untuk mau elek man, tungone Nabi Nuh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau mau seperti Nabi Muhammad, monggo saya sarankan. Tapi nek saya angel. Saya pribadi pancen tasih kathah dosa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi isya, kemudian kita setelah isya istirahat. Satu lagi. An Abdullah, dari Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, laisal mu'min bitta'an, orang mukmin itu tidak suka mencela, walal la'an, tidak suka melaknat. 1, tidak suka mencela. 2, tidak suka melaknat. Walal fahish, tidak suka berbuat keji atau berkata keji. Walal badi, niki orang mukmin itu juga tidak suka berkata jorok, saru. Ini tidak suka. Apakah boleh kita berkata saru? Boleh, cuma dalam satu kondisi. Hanya kepada suami atau istrinya. Dalam tanda kutip ketika ini maksudnya baru boleh. Selain itu tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh berkata kotor, keji, tidak boleh berbuat keji, dan juga tidak boleh berkata-kata jorok. Itu tidak diperkenankan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa bisa mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari sosok Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian kita menjadi orang yang
benar-benar Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.